Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pembimbing Literasi, dan tentu saja yang sangat Ibu banggakan anak-anakku sekalian kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Pada kesempatan ini, izinkan Ibu untuk menyampaikan rencana proyek kepemimpinan dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat Calon Kepala Sekolah Kabupaten Bandung tahun 2021. Adapun program kegiatan yang akan Ibu laksanakan mengambil judul Penerapan Kegiatan Membaca dan Menulis melalui review buku Teknik Ishikawa Fishbone dan Teknik AI untuk meningkatkan literasi siswa SMP Negeri 1 Cicalengka. Kalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Cicalengka yang akan dijadikan sebagai kelas sasaran kegiatan ini, tentunya harus paham ya langkah-langkah kegiatan apa yang akan kita laksanakan di dalam kelas. Yang pertama, nanti kalian akan dibentuk kelompok, sekitar 5-10 orang siswa untuk satu kelompoknya. Kemudian, kalian memilih buku bacaan, yang buku tersebut harus disetujui oleh guru pembimbing literasi di kelas. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu wali kelas kalian. Kemudian yang ketiga, kalian melakukan kegiatan membaca buku. Nah, setelah bukunya kalian baca, kalian tulis reviewnya dengan menggunakan teknik Ishikawa Fishbone untuk siklus pertama, dan nanti di siklus kedua, kalian menulis review bukunya dengan menggunakan teknik AI. Nah, setelah itu, kalian melakukan diskusi secara berkelompok. Nah, kalau sudah diskusi, kalian sudah menyepakati siapa di antara kalian yang boleh mempresentasikan isi bukunya. Jadi, demikian itu langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan dalam kegiatan literasi di kelasnya masing-masing. Tentunya di antara kalian ada yang bertanya-tanya ya, seperti apa sih atau bagaimana caranya menulis review buku dengan teknik Ishikawa Fishbone dan teknik AI? Ya, baiklah. Ibu akan jelaskan di sini ya. Meskipun Ibu sudah menjelaskannya di kelas, tapi karena kemarin mengingat kalian baru selesai penilaian tengah semester dan waktunya pun sangat sebentar karena waktunya kalian pulang tapi sama Ibu dipakai untuk menjelaskan. Khawatirnya di antara kalian ada yang lupa bagaimana caranya. Nah, sekarang Ibu jelaskan lagi di sini supaya kalian lebih paham. Oke, selamat menyimak ya. Apa itu mereview buku? Ya, review adalah aktivitas untuk mengulas sebuah buku yang telah kita baca, kemudian dibagikan kepada yang lain. Ya, ini pengertian yang Ibu peroleh. Jadi mereview buku bukanlah merangkum, melainkan mencatat hal-hal penting yang ada dalam bacaan atau menangkap dan mengikat makna dari apa yang telah dibaca. Jadi dari pengertian ini kita bisa paham kalau mereview buku itu bukan memindahkan tulisan yang di buku atau merangkum secara banyak ya, tetapi hanya mencatat hal-hal penting saja yang paling berkesan atau makna apa yang kita ambil dari bacaan. Nah, seperti itu ya. Paham? Ya, ada dua teknik mereview buku yang akan kita praktekkan di kelas ya. Yang pertama adalah teknik Ishikawa Fishbone. Nah, di dalam teknik Ishikawa Fishbone ini kita hanya mengambil
5W 1H dari isi buku tersebut. Ya, jadi apa itu 5W? What, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Itu ditulis pada ruas-ruas tulang ikan. Kan namanya juga fishbone. Kenapa disebut Ishikawa fishbone? Karena yang mengembangkan teknik ini adalah Tuan Ishikawa. Ya, sehingga terkenal dengan teknik Ishikawa fishbone. Lalu yang teknik kedua adalah dikenal dengan teknik AI. A-nya alasan, I-nya isi, dan H-nya adalah hikmah dari buku yang telah dibaca. Mari kita lihat selanjutnya ya. Ya, tentunya kalian penasaran ya, seperti apa sih atau bagaimana cara menulis teknik review buku Ishikawa Fishbone? Ya, dengan teknik Ishikawa Fishbone ini, hal yang pertama adalah kita menggambar dulu ruas-ruas tulang ikannya. Ya, nah, di dalam ruas-ruas tulang ikan itu kita tuliskan poin-poin penting dari isi buku tersebut yang meliputi 5W1H. Ya, kenapa ruas-ruas tulang ikan? Kan namanya juga fishbone. Ya. Nah, di sini kita tuliskan hal-hal pentingnya saja. W yang pertama boleh kita tuliskan when, kemudian where, kemudian who, kemudian what, kemudian why, dan selanjutnya how. Atau susunannya boleh kalian rubah, yang penting 5W1H. Lalu di gambar ekornya kita bisa menuliskan identitas buku. Ada judulnya apa, penulisnya siapa, penerbitnya mana, dan jumlah halaman buku itu ada berapa. Nah, di kepala ruas tulang ikan ini kita tuliskan catatan penting atau hikmah setelah membaca buku tersebut itu apa. Ya, seperti itu anak-anak. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya ya, kenapa diberi nama Ishikawa Fishbone? Ya, karena yang mengembangkan teknik ini adalah Tuan Ishikawa. Dan karena menggunakan ruas-ruas tulang ikan, itu namanya kan fishbone. Ya, oke. Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Untuk quote, itu dituliskan kejadian-kejadian atau tema penting di dalam buku tersebut itu apa temanya? What. Lalu when. When ini menunjukkan kepada waktu kapan. Ya, jadi bisa pada musim kemarau atau ketika saat itu atau misalnya pada tanggal, pada bulan, pada tahun, bisa pagi hari, siang hari, malam hari ya. Jadi ini lebih menunjukkan kepada kapan peristiwa di dalam buku tersebut terjadi. Lalu W yang kedua itu adalah where. Where ini menunjukkan kepada tempat kejadiannya di mana, lokasinya di mana ya. Jadi lokasi tempat kejadian ini di mana, tokohnya itu melakukannya di mana. Lalu who itu tokoh yang terlibat di dalam ceritanya itu ada siapa saja ya. Nah, kemudian why, mengapa itu terjadi? Ini adalah alasan ya mengapa. Dan selanjutnya adalah how, bagaimana tokoh itu melakukan hal tersebut. Lalu Ibu tadi sudah tuliskan judulnya.
Oke, misalnya kalian mengambil cerita tentang si kancil. Judulnya misalkan tentang si kancil. Penulisnya siapa, penerbitnya siapa. Nah, apa temanya? Misalnya itu tentang kecerdikan si kancil. Kejadiannya di mana? Di pinggir sungai. Ya, kemudian pada pagi hari waktunya. Tokohnya siapa? Ada si kancil, ada buaya. Mengapa pada saat itu si kancil akan menyeberang sungai? Lalu bagaimana? Di situ si kancil punya ide untuk eh, membariskan buaya sehingga dia bisa melompat ke seberang sungai. Meskipun di situ dia mengiming-imingi hadiah kepada si buayanya. Hikmahnya apa? Mungkin ada 2 hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, untuk mencapai tujuan, kita membutuhkan ide, gagasan, dan kreativitas. Tapi hikmah yang lain, di saat kita akan mencapai tujuan, tentunya harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara membohongi orang lain. Nah, seperti itu ya, contoh hal-hal penting yang kita tuliskan di dalam ruas-ruas tulang ikan tersebut. Ya, ini adalah contoh review buku Teknik Ishikawa Fishbone yang ditulis oleh salah seorang teman kalian. Jadi, kalian boleh melukisnya atau menggambarnya ruas-ruas tulang ikannya dengan pulpen atau misalkan mau pakai pensil warna, mau pakai spidol ya silahkan saja. Yang penting intinya adalah ada 5W 1H. Jadi silahkan kalian berkreativitas ya supaya selain bisa menangkap isi buku juga tampilan review bukunya menarik. Oke, teknik yang kedua adalah teknik AIH ya. Yaitu alasan, isi, dan hikmah. Coba kita simak ya semuanya. Teknik review buku dengan teknik AIH ini dikenal juga dengan paragraf AIH. Kenapa paragraf AIH? Karena A-nya, alasan memilih buku itu satu paragraf. Ya, tidak usah panjang-panjang. Kenapa kalian memilih buku itu? Bisa banyak alasan ya. Misalnya kalian tertarik karena sampulnya yang menarik, bisa karena penasaran dengan isi bukunya dengan melihat judul buku tersebut, atau misalnya kalian mendengar bahwa buku ini bestseller sehingga kalian ingin tahu isi bukunya, ataupun hal-hal lain yang menjadikan mengapa kalian atau kamu memilih buku itu ditulis ya dalam sebuah paragraf pertama. Lalu paragraf yang kedua itu adalah menceritakan isi bukunya. Jadi tidak usah merangkum semua isi buku, tapi makna apa atau kesan apa yang kalian ambil dari buku tersebut. Misalnya nih, kalian mengambil bukunya Laskar Pelangi Andrea Hirata. Alasannya misalnya, saya mengambil buku ini karena saya penasaran dengan isinya, karena bestseller. Isi bukunya apa? Nah, diceritakan bagaimana perjuangan anak-anak Pulau Belitung dalam belajar di SD, ya. Waktu itu SD-nya masih sederhana, ada seorang ibu guru yang sabar, bagaimana dengan segala keterbatasan fasilitas, dengan kehidupan ekonomi keluarga juga yang terbatas, tapi mereka punya semangat belajar yang tinggi. Nah, itu di situ diceritakan. Nah, lalu yang H-nya adalah hikmah atau pesan moralnya apa? Nah, di situ kita ambil hikmahnya apa? Bahwa bagaimana semangat belajar anak-anak Laskar Pelangi itu misalnya menginspirasi banyak orang sehingga jadi terkenal gitu kan. Nah, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari cerita-cerita atau dari isi buku yang sudah kita baca.
Nah, seperti itu ya. Jadi A-nya alasan, I-nya isi buku, dan H-nya adalah hikmah atau pesan moral yang akan kita dapatkan setelah membaca buku tersebut. Sehingga mengapa pembiasaan membaca ini merupakan penumbuhan budi pekerti atau penumbuhan karakter baik, karena kita harus mendapatkan hikmah atau pesan moral dari apa yang kita baca ya. Apakah itu menginspirasi, apakah itu membuat kita mendapatkan pelajaran ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini. Ini juga contoh ya, contoh dari teman kalian, dari kakak kelas kalian yang mereview buku dengan teknik AI. Jadi kalau yang sudah bisa ngetik, bisa ditik ya. Tapi kalau yang tidak, boleh ditulis tangan. Jadi lihat, A-nya itu alasannya ini ditulis dalam satu paragraf yang terdiri dari 3 baris. I-nya, isi bukunya dibuat dalam sebuah paragraf yang lebih panjang, tapi bisa mencakup isi dari buku tersebut, maknanya apa. Dan haknya, hikmahnya ini juga dibuat tulis dalam satu paragraf yang hanya 3 baris. Jadi tidak usah banyak-banyak. Nah, kalau kalian bisa menggunakan IT, silahkan review bukunya ditulis pakai Word, lalu kalian boleh juga dipoto dengan menunjukkan buku yang kalian tulis tadi, kan jadi lebih menarik ya. Tapi kalau misalnya mau tulis tangan, silahkan boleh ya. Pakai tulis tangan pun boleh, tidak apa-apa. Nah, ini contoh-contoh review buku yang ditulis oleh kakak kelas kalian juga dalam bentuk tulis tangan sendiri. Jadi supaya tampilannya menarik, boleh pakai warna-warni ya, supaya orang pun menjadi senang membacanya ya. Ini hanya contoh saja pakai tulis tangan, tapi dibuat lebih menarik. Ya, ini juga ada contoh teman kalian yang menulis review bukunya dengan isi kawah fishbone. Tapi ruas-ruas tulang ikannya tidak sama seperti yang ibu tadi contohkan. Kepala ikannya ada pakai matanya gitu kan. Bulat-bulatnya silahkan kalian berkreativitas ya. Mau seperti apa kreativitas kalian tidak akan ibu batasi. Yang penting ada ruas-ruas tulang ikannya, ada 5W, 1H-nya, ada identitas buku, dan ada hikmah yang bisa kalian ambil setelah membaca buku tersebut. Jadi silahkan kalian berkreativitas. Oke ya. Thank you atas perhatian kalian dalam menyimak video ini. Ibu tunggu hasil karyanya nanti di pertemuan pertama pada siklus pertama ya. Silahkan beraksi. Ibu tunggu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.